Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ayu Amanda dengan NPM 24150610077. Saya dari kelompok 2A dan di sini saya akan merangkai Proteus menggunakan asinkron counter up beserta dengan penjelasannya, dan tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum judul 4 yakni counter. Nah, sebelum masuk ke rangkaiannya, saya ingin menjelaskan dulu mengenai asinkron counter up atau pencacah naik asinkron, yakni rangkaian pencacah biner di mana hanya flip-flop pertama yang menerima sinyal clock langsung dari sumber eksternal. Nah, sedangkan flip-flop berikutnya mendapatkan sinyal clock dari output flip-flop sebelumnya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke rangkaian. Di sini pastinya kita membutuhkan elemen-elemen, dan di sini saya membutuhkan logic state sebagai sumber pulsa clock eksternal nanti, dan logic probe sebagai indikator outputnya nanti. Dan yang pastinya saya membutuhkan IC 4027 yang merupakan JK flip-flop. Lanjut kita rangkai. Yang pertama, saya menempatkan logic state pada bagian bawah kiri. Oke. Lalu kita masukkan juga IC 4027-nya. Di sini saya akan menyusun sebanyak 6 bit atau sebanyak 6 elemen IC dari 4027-nya. 4, 5, 6. Cukup. Nah, lanjut kita juga akan menempatkan logic probe sebagai indikator outputnya nanti di sebelah atas kanan ya. Dan ini juga akan menempatkan sebanyak 6 logic probe. Oke. Lanjut. Oke. Nah, kita akan menghubungkan semuanya. Di sini saya dari logic state sebagai sumber pulsa clock eksternalnya saya hubungkan ke flip-flop pertama, dan input J dan K pada flip-flop pertama akan saya hubungkan ke logika tinggi, yaitu ke VCC, supaya dia berfungsi sebagai toggle dari flip-flopnya. Lalu output dari flip-flop pertama atau key-nya itu saya hubungkan ke indikator output pertama. Nah, dari key bar flip-flop pertama ini saya hubungkan ke clock flip-flop kedua. Nah, sama seperti sebelumnya, input J dan K-nya juga saya akan hubungkan ke logika tinggi, ke VCC-nya. Nah, dari output key flip-flop kedua dihubungkan ke indikator output kedua, lalu dari key bar flip-flop kedua lanjut ke clock dari flip-flop ketiga, dan flip-flop ketiga pun sama, inputnya tadi input J dan K-nya dihubungkan ke logika tinggi, ke VCC-nya yang berfungsi sebagai toggle flip-flop. Lalu output key ketiga itu juga ke indikator output ketiga. Lanjut key bar-nya lanjut ke clock selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa sumber eksternal itu hanya dari satu, ini ke flip-flop pertama. Nah, ini juga sama, langsung ke indikator keempat. Nah, lanjut lagi. Nah, nanti itu konfigurasi ini setiap kali saya tekan tombol clock itu yang di kiri bawah atau logic state tadi, outputnya akan bertambah 1 secara biner. Jadi di logic probe nanti itu dia akan mengeluarkan angka sesuai dengan urutannya.
karena ini asinkron counter up, jadi dia akan dari 00000 hingga seterusnya sampai 111 semua dari indikator output ini nanti bernilai 1 semua. Dan ini yang terakhir, dari output dari flip-flop ke-6 ini langsung ke indikator output terakhir. Nah, di sini sudah semua, jadi kita akan mencoba mengaktifkan ya, atau kita akan run. Nah, oke, jadi kita run. Ini indikator outputnya menjadi 0 semua, dimana ini berarti sudah aktif ya. Semua flip-flop itu dari kondisi awal atau reset yang mewakili nilai desimal 0. Lalu jika kita tekan lagi pada indikator inputnya, tap sebanyak 2 kali, itu akan mengubah menjadi 0000001, dimana kita membaca dari bit paling rendah, jadi dari LSB ke MSB, atau bit paling rendah ke bit paling tinggi. Jadi kita membaca dari bawah ke atas untuk mendapatkan urutan bit yang benar secara biner. Nah, lanjut lagi, kita masukkan pulsa keduanya, tap sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 0000010, di mana key 0 menjadi kembali ke 0 atau toggle yang memicu key 1 toggle ke 1 yang menghasilkan biner dari output tersebut. Lalu kita masukkan pulsa ketiga, kita tap sebanyak 2 kali lagi. Nah, di sini sudah berubah lagi menjadi 0000011, di mana key 0 toggle ke 1 dan key 1 tetap 1, sehingga menyebabkan biner tersebut. Lalu kita lanjutkan lagi. Kita tap sebanyak 2 kali. Nah, dia sudah berubah menjadi 0000100, di mana ini pulsa pada keempat ya, di mana key 0 toggle ke 0, key 1 toggle ke 0, dan key 2 toggle ke 1, hingga menyebabkan biner tersebut. Lalu kita lanjut lagi, kita coba lagi. Nah, ini sudah berubah menjadi 0000101, di mana ini pada pulsa kelima, yakni key 0 toggle ke 1 dan key 1 tetap 0 dan key 2 tetap 1, sehingga menyebabkan biner tersebut. Lalu kita coba lagi. Nah, sini sudah berubah menjadi 0000110, di mana key 0 toggle ke 0, key 1 tetap 1, dan key 2 nya tetap. Lanjut lagi. Nah, ini udah berubah pada pulsa ke-7 menghasilkan output 000111, di mana key 0 toggle ke 1 dan lainnya tetap, sehingga menghasilkan biner ini. Lalu lanjut ke pulsa ke-8. Nah, di sini ada 001000, di mana key 0 toggle ke 0, key 1 toggle ke 0, dan key 2 toggle ke 0, key 3 toggle ke 1, hingga menyebabkan biner tersebut. Lalu lanjut lagi. Nah, ini pulsa ke-9 ya, yang menyebabkan output 001001, yakni key 0 toggle ke 1 dan yang lainnya tetap, hingga menyebabkan biner tersebut. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai asinkron counter up atau pencacah naik asinkron, beserta dengan penjelasan dalam rangkaiannya dan penjelasan inputnya. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.